Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul bahasan kali ini adalah peristiwa penting di Kesultanan Buthuni dari dulu hingga saat ini. Kesultanan Buthuni adalah kesultanan yang berada di bagian tenggara Pulau Sulawesi. Keberadaannya mulai pada 948 Hijriah atau sekitar 1538 Masehi. Sultan pertama adalah Sultan Murhum, dan saat ini 1445 Hijriah atau 2023 Masehi yang menjadi Sultan Buthuni adalah Sultan Laode Muhammad Izzatman Arfa. Berdasarkan tahun Hijriah, Kesultanan Buthuni telah 497 tahun adanya, dan berdasarkan tahun Syamsiah atau tahun Masehi, maka Kesultanan Buthuni telah 485 tahun adanya. Bila dibandingkan dengan kesultanan-kesultanan lain di Nusantara ini, maka didapatkan ada kesultanan yang lebih tua dari Kesultanan Buthuni, dan ada pula kesultanan yang lebih muda dari Kesultanan Buthuni. Kesultanan yang lebih tua diantaranya adalah Kesultanan Ternate, mulai ada sejak 1257 Masehi, Kesultanan Brunei Darussalam sejak 1368 Masehi, Kesultanan Cirebon sejak 1400 Masehi, Kesultanan Johor sejak 1528 Masehi, dan kesultanan-kesultanan yang lain. Adapun kesultanan yang lebih muda, misalnya Kesultanan Palembang, mulai ada pada 1659 Masehi, Kesultanan Siak Riau Indrapura mulai ada pada 1723 Masehi, Kesultanan Mempawah berubah dari kerajaan menjadi kesultanan pada 1740 Masehi, Kesultanan Al-Qadri Pontianak mulai ada pada 1771 Masehi, dan kesultanan-kesultanan yang lain. Untuk Kesultanan Buthuni, sejak sultan pertama yaitu Sultan Murhum sampai saat ini yaitu Sultan Laode Muhammad Izzatman Arfa, tentu banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi yang perlu diketahui. Namun karena berbagai pertimbangan, maka cukup 17 peristiwa saja yang diungkapkan atau dipaparkan dalam bahasan kali ini. Peristiwa-peristiwa itu adalah: 1. Peralihan dari kerajaan menjadi kesultanan. Ini terjadi pada tahun 948 Hijriah atau sekitar 1538 Masehi. Sebagaimana kesultanan lain, ulama sangat berperan baik mendirikan kesultanan ataupun mengalihkan dari kerajaan menjadi kesultanan. Untuk Kesultanan Buthuni, ulama yang dimaksud adalah Sayyid Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman Al-Fatani. Beliaulah yang menyebarkan Islam di Buthuni secara luas. Saat itu yang menjadi raja adalah Laki Laponto, maka setelah Laki Laponto memeluk Islam dari Sayyid Abdul Wahid dan kerajaan diubah menjadi kesultanan, maka diberilah gelar kepada Raja Laki Laponto dengan nama Sultan Murhum. 2. Mulai didirikannya Benteng Volio. Benteng Kota Lama Volio adalah benteng yang menurut Museum Rekor Indonesia atau MURI dan Guinness Book Record pada bulan 9 tahun 2006 adalah benteng yang terluas, di mana luasnya adalah 23,375 hektar. Berdasarkan tarik sejarah, benteng ini mulai dibangun di masa Sultan ketiga yaitu Sultan Lasangaji dengan gelar Sultan Kaimuddin. Beliau menjabat sebagai sultan mulai tahun 1566 Masehi sampai 1570 Masehi. Ketiga, diundangkannya Murtabat 7. Undang-Undang Murtabat 7 yang merupakan undang-undang dasar Kesultanan Buthuni diletakkan di masa Sultan Lailangi atau Sultan Dainu Ihsanuddin. Menurut tarik sejarah, itu terjadi pada 1610 Masehi dan yang menyatakannya saat itu adalah Sapatila Singga. Undang-Undang Murtabat 7 sendiri adalah diinspirasi dari ajaran tasawuf dari Syekh Muhammad bin Fadil Al-Burhan Furi, dan menurut riwayat yang menjadi penasehat Sultan Dayan Ihsanuddin untuk menyusun undang-undang itu adalah
seorang ulama, yaitu guru beliau sendiri, dalam hal ini adalah Syarif Muhammad. 4. Perjanjian atau kesepakatan awal antara Kesultanan Butuni dan VOC Belanda. Peristiwa ini terjadi pada masa Sultan keempat, yaitu Sultan Lelang atau Sultan Dayanu Ihsanuddin, di mana perjanjian itu Kesultanan Butuni diwakili oleh Sultan sendiri dan pihak Belanda diwakili oleh Apollonius Kut. Perjanjian antara Sultan Dayanu Ihsanuddin dan Apollonius Kut ini pada 5 Januari 1613 Masehi. 5. Selesainya pembangunan Benteng Volio. Benteng yang dibangun mulai Sultan ketiga, yaitu Sultan Lasangaja atau Sultan Qainuddin, akhirnya selesai dibangun di masa Sultan ke-6, yaitu Sultan Labuke dengan gelar Sultan Ghafrul Wadud. Kurang jelas spesifik tahunnya berapa selesainya pembangunan itu. Yang jelas Sultan Labuke atau Sultan Ghafrul Wadud menjabat dari tahun 1632 Masehi sampai 1645 Masehi. Pada pembangunan benteng tersebut, pekerjanya adalah masyarakat Kesultanan Butuni sendiri, sedangkan Fungsdana atau donatur dominannya dari bangsa wanita Kesultanan Butuni yang bernama Wodewau. Beliau adalah putri Sapatil Arafani dan beliau adalah seorang pengusaha asal Butuni yang terkenal di zamannya. Menurut sumber Belanda, dalam hal ini Gubernur Jenderal Willem van Outeren dan Gubernur Jenderal Willem Alting, bahwasanya kekayaan Wodewau sekitar 180 miliar gulden, yang mana bila kita dasarkan dari sumber Belanda tersebut, 180 miliar gulden itu sama dengan sekitar 60 miliar dolar atau sekitar 600 triliun rupiah. Adapun kekayaan Wodewau berasal dari perdagangan rempah-rempah dari Maluku dibawa ke Tanah Malaka bahkan sampai ke Aceh. Dikabarkan bahwasanya perahu dagangnya mencapai 600 buah. Kemudian juga usaha tambangnya di Kesultanan Butuni, dalam hal ini tambang emas, dan kemudian juga usaha kayu jati di wilayah Kesultanan Butuni dan usaha-usaha yang lainnya. 6. Memberikan suaka politik pada Arung Palaka. Kejadian ini di masa Sultan La'afu atau Sultan Malik Sirullah, yang mana beliau menjabat dari tahun 1654 Masehi sampai 1664 Masehi. Arung Palaka adalah bangsawan Bone yang merupakan pimpinan perlawanan terhadap cengkeraman Kesultanan Goa atas Bone. Karena kekuatan Kesultanan Goa lebih besar, Arung Palaka meninggalkan daerahnya dan datanglah Kesultanan Butuni untuk menjalin suaka politik bersama 400 orang pasukannya. Di samping hal itu, Arung Palaka juga berusaha menghubungi dan menjalin kerjasama dengan VOC Belanda yang berpusat di Batavia. Sultan Goa, dalam hal ini Sultan Hasanuddin, setelah mendengar informasi bahwa Arung Palaka di Kesultanan Butuni, maka Sultan Goa menyuruh pasukannya ke Butuni. Dalam pertemuan resmi dengan utusan Kesultanan Goa, perwakilan Kesultanan Butuni yaitu Sapatil Arafani menyatakan bahwa Arung Palaka tidak berada di atas tanah Butuni. Perkataan ini disertai dengan sumpah. Ringkas kisah, setelah pertemuan resmi dan perkataan disertai dengan sumpah dari Sapatil Arafani, maka utusan Kesultanan Goa dan ribuan pasukannya pulang ke Goa dengan tangan kosong. Arung Palaka sesungguhnya ada di Butuni, tetapi bukan di atas tanah, melainkan di bawah tanah. Ini adalah cara agar Sapatil Arafani tidak terkena sumpah. Mengenai di mana Arung Palaka disembunyikan di bawah tanah itu, ada yang meriwayatkan bahwa di dalam goa, dan ada yang meriwayatkan dalam tanah yang digali, di mana di atas tanah tersebut diadakan perundingan antara utusan Kesultanan Goa dengan Sapatil Arafani. 7. Perang di Teluk Butuni. Ini terjadi di masa Sultan Lasimbata atau Sultan Aidil Rahim. Sikap Kesultanan Butuni yang ternyata betul menyembunyikan Arung Palaka dan merasa dibohongi oleh Sapatil Arafani
membuat murka Sultan Goa yaitu Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin akhirnya mengirimkan bala tentaranya yang dipimpin langsung oleh panglima perang yang terkenal yaitu Kareng Bontomaranu, beserta pula dalam hal ini bantuan dari kerajaan Luwu dan dari Kesultanan Bima. Menurut beberapa sumber, jumlah pasukan Goa dalam menggempur Kesultanan Butuni tersebut sebanyak 20.000 pasukan. Kejadian ini pada tahun 1666 Masehi. Pada akhir tahun 1666 Masehi, VOC Belanda mengirimkan pasukan dan peralatan perangnya dari Batavia ke Butuni. Turut pula dalam hal ini pemimpin perlawanan Bone atas Goa yaitu Laten Ritata atau Arung Palakka. Singkat kisah, terjadilah peperangan besar di Teluk Butuni antara VOC, Bone dan Butuni melawan Goa beserta koalisinya yaitu Kerajaan Luwu dan Kesultanan Bima. Kesultanan Butuni beserta koalisinya akhirnya memenangkan perang tersebut dan kekalahan ada pada Kesultanan Goa beserta koalisinya yaitu Kerajaan Luwu dan Kesultanan Bima. Dikabarkan ada sekitar 5.000 orang pasukan Kesultanan Goa akhirnya ditangkap dan ditawan di sebuah pulau kecil bernama Pulau Makassar. Adapun Bontomaranu dan sebagian pasukannya berhasil lolos dalam kepungan peperangan tersebut. Beberapa sumber sejarah menyatakan bahwa sekitar 5.000 pasukan yang ditawan di Pulau Makassar tersebut sebagian dibunuh oleh Belanda dan sebagian pula dipulangkan oleh Sultan Butuni sendiri ke Kesultanan Goa setelah pasukan Belanda meninggalkan Kesultanan Butuni dan mereka ke Maluku. 8. Keikutsertaan Kesultanan Butuni dalam Perang Makassar. Kejadian ini pada masa Sultan Lasimbata atau Sultan Aidil Rahim, yang mana saat itu VOC bersama Kesultanan Butuni, Kesultanan Ternate, Kesultanan Bone melawan Kesultanan Goa bersama aliansinya seperti Portugis, Kesultanan Bima, Kerajaan Mandar, Kerajaan Wajo, dan Kerajaan Luwu. Perang terjadi berkali-kali dalam beberapa bulan, yakni pada 22 Agustus 1667 Benteng Galesong jatuh, pada 22 September 1667 Benteng Barombong jatuh, dan pada 7 November 1667 Benteng Panakukang pun jatuh. 11 hari setelah jatuhnya Benteng Panakukang, maka pada Jumat 18 November 1667 Sultan Hasanuddin menandatangani Perjanjian Bongaya. Pada Perjanjian Bongaya tersebut, kepentingan Kesultanan Butuni juga terakomodir. Misalnya pada poin 16 yaitu Kesultanan Goa harus melepaskan Pangsian atau Tanah Funa dari penguasaannya. 9. Perang melawan VOC atau Kaheruna Valanda. Ini terjadi di masa Sultan ke-21 atau Sultan Hamim yang bergelar Sultan Sakiuddin. Beliau sendiri menjabat sultan dari tahun 1752 Masehi sampai 1759 Masehi. Namun demikian, yang harus diketahui bahwa pimpinan perang melawan VOC ini adalah sultan sebelumnya, yakni Sultan Himayatuddin yang bernama asli Muhammad Saidi. Sikap Sultan Himayatuddin saat menjabat tidak mengindahkan lagi isi perjanjian sebelumnya antara Kesultanan Butuni dan VOC Belanda. Hal yang dimaksud yaitu perjanjian yang dibuat di masa Sultan Dayan Ihsanuddin pada tahun 1613 Masehi dan perjanjian yang dibuat di masa Sultan Lasimbata atau Sultan Aidil Rahim tahun 1667 Masehi. Sultan Himayatuddin menilai perjanjian yang telah dibuat sangat merugikan Kesultanan Butuni. Sikap Sultan Himayatuddin ini akhirnya diketahui oleh VOC Belanda. Pada Juli 1752 Masehi, terjadi perompakan kapal VOC Rus en Weer, dirompak oleh orang Belanda yang membelot, yaitu Frans. Perompakan terjadi di Pelabuhan Bau-Bau, dan Frans sendiri dan bersama kelompoknya bermarkas di Pulau Kabaena. Atas hal ini, VOC menyalahkan pihak Kesultanan karena membiarkan terjadinya perompakan kapal itu, dan VOC menuntut pihak Kesultanan dengan bayaran 1.000 orang budak. Tidak lama setelah peristiwa itu,
Dewan yang mengangkat dan memberhentikan Sultan, dalam hal ini Dewan Siolimbona, menurunkan Sultan Himatuddin dan mengangkat Hamim menjadi Sultan dengan gelar Sultan Sakiuddin pada September 1752 Masehi. Awal tahun 1753 Masehi, perwakilan VOC yang berkedudukan di Makassar mengirim 2 kapal, yaitu Koskoper dan Caroline, beserta pasukan bersenjata. Ini dipimpin oleh Onderkoopman Johan Banelius bersama pula Kapiten Melayu Abdul Qadir beserta pasukan dari Tanete dan dari Bima. Tujuan pengiriman ke Butuni ini adalah untuk menghukum Frans dan menagih ganti rugi pada Kesultanan Butuni atas perompakan itu. Kapten Melayu akhirnya berhasil membunuh pimpinan perompak, yaitu Frans, tetapi John Banelius juga mati dalam peristiwa itu. Mengenai tuntutan VOC, Sultan Hamim atau Sultan Sakiuddin menyikapi tuntutan itu dengan setengah hati, membuat pihak VOC tidak menilai baik sikap Sultan terhadap mereka. Pada 23 Februari 1755, 7 kapal armada perang VOC tiba di Butuni. 7 kapal armada perang itu dipimpin oleh Johann Caspar Riesweber. Mereka telah mengetahui bahwa masyarakat Kesultanan Butuni telah siap sedia juga untuk perang itu. Dan malam harinya, pasukan VOC telah ada di sekitar Benteng Volio. Pada 24 Februari 1755 pagi, setelah sholat subuh dan pintu gerbang benteng dibuka, pasukan Belanda masuk dengan cepat dan menembak membabi buta. Hal ini pun dibalas dan terjadilah pertempuran pada hari itu. Dalam perang itu, dari segi peralatan perang, Kesultanan Butuni kalah jauh dari VOC. Korban berjatuhan kedua belah pihak dan tercatat di kalangan pembesar Kesultanan Butuni yang gugur adalah Sapati, Kapitalo Sungkuabuso, Lakina Labalava, Yarona Rakia, dan Lakina Todanga. Ada 2 putri Sultan Himatuddin yang masih balita dan dilarikan oleh pihak Belanda, yaitu Waode Wakato dan Waode Kamali. Singkat kisah, setelah Muhammad Saidi diangkat kembali oleh Dewan Siolimbona menjadi Sultan yang ke-23, beliau tetap melanjutkan sikapnya dan tidak lama setelah terangkat itu beliau mengundurkan diri dan memilih masuk hutan bersama pengikutnya dan berjuang secara gerilya. Beliau akhirnya meninggal di tempat gerilyanya di Gunung Siontapina pada tahun 1776. Untuk diketahui bahwa pemerintah negara Indonesia tahun 2019 lalu melalui keputusan Presiden Kepres RI nomor 120/TK/2019 pada 7 November 2019 memberikan gelar pahlawan nasional pada Sultan Himatuddin Muhammad Saidi. 10. Kesultanan Butuni dalam Perang Diponegoro. Ini terjadi di masa Sultan ke-29, yaitu Sultan Laode Muhammad Aidrus Qaimuddin. Beliau sendiri menjabat dari tahun 1824 Masehi sampai 1851 Masehi. Belanda mulai pada tahun 1825 sampai 1830 disibukkan oleh perang di Jawa yang dikenal dengan Perang Diponegoro. Perang ini cukup menguras kas atau keuangan Belanda, yaitu mencapai 20 juta gulden. Nilai ini begitu tinggi di masa saat itu. Selain dari segi keuangan terkuras, dari segi jumlah tentara juga turun drastis karena banyak yang meninggal saat pertempuran. Olehnya itulah pihak Belanda meminta bantuan sejumlah tentara kepada kesultanan atau kerajaan di Nusantara ini. Kesultanan atau kerajaan yang membantu Belanda saat perang Diponegoro adalah Kesultanan Ternate, Kesultanan Bone, Kesultanan Boponi, Kesultanan Sumeneb Madura, Kerajaan Gorontalo, Minahasa, dan lain-lain. Muluku Zahri dalam buku yang disusunnya, yakni Sejarah dan Adat Fi Darul Butuni, mencatat bahwa Kesultanan Butuni mengirimkan pasukan 113 orang dengan perincian 13 orang yang memiliki jabatan di Sara Kesultanan dan 100 orang prajurit biasa. 13 pejabat kesultanan itu adalah yang pertama, Laode Malib atau Haji Sulaiman atau Raja Laompo yang merupakan pimpinan rombongan. Kedua,
Haji Laude Abdul Ghani atau kene Pulubula. 3. Lakina Sampolava. 4. Lakina Vou. 5. Lakina Pure. 6. Lakina Valeale. 7. Lakina Kambe Kambero. 8. Lakina Ambuau. 9. Bontona Barang Katopa. 10. Bontona Lanto. 11. Bontona Vajo. 12. Bontona Vaborobo. 13. Pangalasa La Ansini atau Ma Vahatima. Pada 13 yang bukan prajurit biasa itu atau yang punya jabatan di kesultanan tersebut, Bontona Vajo meninggal dunia di Jawa karena terkena penyakit kolera. Masih dalam buku sejarah dan adat Fidarul Butuni tercatat bahwa pasukan Kesultanan Butuni tiba di Makassar pada 17 Juli 1828 dan sampai di Semarang pada 1 Agustus 1828 Masehi. Pada tanggal 28 Maret 1830, Pangeran Diponegoro berhasil ditangkap dan sayangnya tidak ada catatan resmi dari pihak Belanda mengenai siapa yang menangkap Raden Ontowiryo atau Pangeran Diponegoro tersebut. Konon kabarnya Raden Ontowiryo punya kesaktian bisa terbang, tetapi kenapa bisa tertangkap? Ada tutur lisan yang berkembang di Kesultanan Butuni bahwa yang menangkap Pangeran Diponegoro adalah utusan dari Kesultanan Butuni. Terhadap tutur lisan ini, diri pribadi masih sangsikan karena dalam buku sejarah dan adat Fidarul Butuni oleh Mulku Zahari bahwa pasukan Kesultanan Butuni dipulangkan sebelum perang selesai, yaitu pada tahun 1829 tiba kembali di Butuni. Belanda memulangkan cepat utusan Kesultanan Butuni karena Belanda mensinyalir utusan Kesultanan Butuni membuka hubungan dengan salah satu perwira Pangeran Diponegoro. Siapa yang menangkap Pangeran Diponegoro sampai saat ini masih misteri. 11. Semaraknya pengajian ilmu Islam di Butuni. Ini terjadi di masa Sultan ke-29 yaitu Sultan Laude Muhammad Aidrus Qaimuddin. Beliau sendiri menjabat dari tahun 1824 Masehi sampai 1851 Masehi. Bila dianalisa, sangat jelas bahwa pengajian ilmu Islam sudah ada sejak adanya Islam itu sendiri di Butuni atau sejak beralihnya dari kerajaan menjadi kesultanan. Adapun di masa Sultan ke-29 atau Sultan Laude Muhammad Aidrus Qaimuddin disebut semarak karena tercatat dalam tinta sejarah akan beberapa hal, yaitu yang pertama, adanya 2 zawiyah, yang kedua, banyak tercipta karya sastra syair keagamaan dan kitab yang disusun atau dikarang yang berbahasa Arab, yang mana musannifnya adalah ulama Butuni sendiri. Zawiyah adalah tempat belajar mendalami ilmu Islam dalam skala terbatas. Metodenya agak beda dengan pesantren di Jawa, dan zawiyah adalah metode yang banyak dilaksanakan di Timur Tengah, yang hampir sama dengan khanqah dan ribat. Ada 2 zawiyah yang tercatat sejarah di masa Sultan ke-29 itu, yaitu Zawiyah Laude Muhammad Aidrus yang didirikan oleh Sultan sendiri dan Zawiyah Laude Abdul Ghani yang didirikan Kenepulu saat itu. Masa selanjutnya dari 2 zawiyah ini tercipta lagi 2 zawiyah, yaitu Zawiyah Muhammad Nuh dan Zawiyah Muhammad Umar. Mengenai karya sastra syair dan kitab di masa Sultan ke-29 tersebut, untuk syair semuanya berbahasa Wolio dan kitab yang disusun hampir semua berbahasa Arab. Untuk syair atau kabanti misalnya Bulan Malino, Ajungainda Malusa, Kalipopo Mainava, Nuru Molabi, Jauharamani Kamu, Kaukabi, dan lain-lain. Adapun mengenai kitab, Sultan sendiri menyusun atau mengarang kitab lebih dari 20 kitab yang berbahasa Arab. Bila dicermati dengan baik, syair dan kitab yang dikarang itu lebih cenderung bahasanya adalah ilmu tasawuf, tetapi tidak mengabaikan ilmu fikih atau ilmu syariat yang lain. Sultan sendiri menganjurkan dalam salah satu nasihat atau wasiatnya untuk mendalami ilmu tafsir seperti nasik dan mansuknya, dan mendalami ilmu hadis yang mana hadisnya lebih dari 13 imam hadis seperti Bukhari, Muslim, Tirmizi, Hakim, Nasai, Baihaqi, Ibnu Majah, Tabrani, Mutta Musannada, Syafi'i Musannada, Ahmad bin Hambal, Abu Daud, Dailami, dan lain-lain. Untuk diketahui pula
bahwa Sultan Laude Muhammad Idrus Qaimuddin adalah juga mursyid tarekat Halwat Yasamaniyah di Butuni pada masanya, yang mana beliau memperoleh sanad tarekat itu dari guru beliau, yaitu Syekh Muhammad bin Said Sunbul Al-Makki. 12. Perseteruan besar internal bangsawan Kesultanan Butuni dan penyelesaiannya. Ini terjadi di masa Sultan ke-30 atau Sultan Laude Muhammad Isa Qaimuddin. Beliau dijuluki juga dengan Uputai Tangah dan menjabat dari tahun 1851 sampai 1861. Mengenai istilah yang saya gunakan yaitu perseteruan besar, karena sebelum itu atau bahkan sampai saat ini belum didapatkan pada catatan sejarah Kesultanan Butuni yang perseteruannya antar sesama bangsawan Butuni sampai melibatkan prajurit dan massa dari dua barata. Maksud antar sesama bangsawan Kesultanan Butuni di sini adalah antara Laude Muhammad Isa yang sementara menjadi sultan dan Laude Japere. Untuk diketahui bahwa Laude Japere adalah bangsawan Butuni dari kaum Tapi-Tapi atau dari klan Tapi-Tapi. Jabatan Laude Japere saat itu adalah Lakina Barata Kalidupa, dan sebelum itu pernah pula beliau menjabat sebagai Kapitalau di Kesultanan Butuni. Pada tahun 1861, Sultan ke-30 mengutus Laude Japere ke Baratavuna untuk menyelesaikan konflik kekuasaan Lakina Baratavuna antara Laude Bulai dan Laude Nkada. Saat sementara dalam proses penyelesaian konflik itu, Sultan ke-30 mengutus lagi Kapitalau Laude Husaini dengan tugas yang sama. Laude Japere menilai keputusan Sultan ke-30 mengutus orang lain adalah penghinaan pada dirinya. Laude Japere marah atas hal ini dan mengerahkan prajurit dari Barata Kalidupa dan pendukungnya di Baratavuna beserta pula bangsawan Loji yang merupakan kerabatnya untuk menurunkan dan menggantikan Sultan Laude Muhammad Isa Qaimuddin. Dikisahkan, pasukan atau massa pendukung Laude Japere banyak memenuhi sepanjang kali Bau-Bau. Keadaan genting terjadi karena Sultan juga mengerahkan pasukan untuk menghadapi pasukan pendukung Laude Japere tersebut bila menyerang pusat Kesultanan Butuni. Beberapa bangsawan atau pejabat tinggi kesultanan datang ke Loji tempat Laude Japere dan membujuknya untuk mengurungkan niatnya, tetapi tidak berhasil. Perang saudara sudah diambang mata. Saat keadaan genting itu, Masridi yang menjabat untuk Genama Tanayo datang ke tempat Laude Japere. Masridi tidak ingin dikawal karena menurut penilaian Masridi membuat Laude Japere semakin tidak senang. Pendekatan persuasif Masridi berhasil karena Laude Japere bersedia mengurungkan niatnya melakukan perang saudara. Akhirnya masalah itu selesai bukan dengan jalan perang tetapi dengan pendekatan persuasif atau diplomasi. 13. Kesultanan Butuni menjadi daerah Zelbestur Belanda secara de facto. Ini terjadi di masa Sultan ke-33 atau Sultan Laude Muhammad Asikin. Beliau sendiri menjabat dari tahun 1906 sampai 1911. Sebelum hal ini terjadi, ada kejadian-kejadian yang berkaitan dengan hal itu, yaitu pada tanggal 7 bulan Agustus 1873 telah ditandatangani perjanjian antara Sultan ke-31 yaitu Sultan Muhammad Salihi dan Ali Fuad, yaitu Sekretaris Urusan Dalam Negeri Hindia Belanda. Pada perjanjian ini dinyatakan kurang lebihnya bahwa Kesultanan Butuni masuk menjadi bagian dari Hindia Belanda. Perjanjian yang dibuat tahun 1873 tersebut hanyalah de jure belaka, karena ketika Belanda mau menempatkan perwakilnya di Butuni pada tahun 1887, ditentang keras oleh Sultan yang menjabat saat itu, yakni Sultan ke-32 Sultan Laude Muhammad Umar. Hindia Belanda sampai mengerahkan kekuatan pasukan militernya pun Sultan tidak bergeming dan memerintahkan rakyat Kesultanan Butuni untuk siap-siap menghadapi perang lagi melawan Belanda. Sultan dalam hal persiapan perang itu membangun benteng lagi di daerah Kahidupa dan daerah Waswemba. Masa selanjutnya di tahun 1906, setelah didahului dinamika internal Kesultanan Butuni dan eksternal dengan pihak Belanda, maka ditandatanganilah lagi perjanjian panjang
antara Sultan yang ke-33 yaitu Sultan Muhammad Ashikin dan Hindia Belanda diwakili oleh Residen Brugman yaitu pada 8 April 1906. Pada perjanjian ini maka Kesultanan Butuni menjadi wilayah Zelbestur secara de jure. Perjanjian 8 April 1906 ini belum langsung terrealisasi atau hanya sebatas de jure belaka karena pada 19 April Sultan Butuni sendiri menyatakan tidak berlakunya perjanjian pada 8 April 1906 itu kepada J. van Heijs, yakni orang Belanda yang mau ditempatkan sebagai perwakilan Belanda di Butuni. Untuk itu Residen Brugman datang lagi pada 26 April 1906 lengkap dengan pasukan dan senjata untuk memaksa Sultan. Perlawanan dilanjutkan oleh para petinggi kesultanan dan orang-orang berpengaruh lainnya. Dan pada 1907 para pejabat kesultanan atau orang berpengaruh itu ditangkap oleh Belanda dan diinternir ke Ujung Pandang atau Makassar. Pejabat kesultanan atau orang berpengaruh itu adalah Laode Ani Abdul Latif yang saat itu menjabat Kenepulu, Laode Muhammad Falihi, Laode Muhammad Zuhri menjabat sebagai Raja Suravolio, Laode Baube, Abdul Hasan alias Lagune, Yarona Bonto Gena Sukanayo, Lasahiduma Manggasa, Yarona Bonto Gena Mataneo, Latar Lombo Maraja, dan lain-lainnya. Tahun 1908, Belanda telah merealisasikan yang ditandatangani 8 April 1906 itu. Salah satunya adalah membentuk 22 distrik yang menggantikan peran Laki Nakadie atau Bonto Nakadie di masa sebelumnya. Tahun 1908 inilah Kesultanan Butuni menjadi daerah Zelbestur Belanda secara de facto. Perlu diketahui bahwa daerah Hindia Belanda yang Zelbestur berbeda dengan daerah Hindia Belanda yang biasa. Pada daerah Zelbestur, penguasa lokal yakni Sultan atau Raja masih punya kewenangan sebagian dalam pengaturan wilayah. Sedangkan daerah biasa, kerajaan atau kesultanan tidak diberikan hak sama sekali dalam pengaturan wilayah. Atau dengan kata lain dihapuskan kerajaan atau kesultanan tersebut oleh Belanda. Atau dengan kata lain pula daerah Zelbestur adalah setengah merdeka atau setengah dijajah, sedangkan daerah biasa dijajah sepenuhnya. 14. Kesultanan Butuni pada zaman Nippon Jepang. Kejadian ini di masa Sultan ke-38 yakni Sultan Laode Muhammad Falihi. Beliau sendiri menjabat dari tahun 1937 sampai 1960. Tahun 1942 adalah masa-masa Perang Dunia yang saat itu di Nusantara, Nippon Jepang berhasil mengusir Belanda dan mengambil alih apa-apa yang dikuasai oleh Belanda sebelumnya. Untuk di Kesultanan Butuni pada zaman Jepang ini tidak banyak perubahan yang signifikan dibanding dengan masa Belanda. Kewenangan Sultan yang masih ada sebagian di dalam pemerintahan Zelbestur, di zaman Jepang, Sultan masih punya kewenangan pula sebagaimana Zelbestur zaman Belanda dan hanya berganti istilah dari Zelbestur menjadi Kochi. 15. Kesultanan Butuni berintegrasi pada negara Indonesia. Kejadian ini di masa Sultan ke-38 yakni Sultan Laode Muhammad Falihi. Pada 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur Jakarta, Soekarno dan Hatta beserta tokoh lainnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Negara yang diproklamasikan tersebut selanjutnya memperjuangkan keberadaannya atau kedaulatannya baik dengan fisik atau perang maupun dengan non-fisik atau diplomasi. Juga selain itu, para pemimpin Indonesia memperjuangkan cakupan wilayahnya dengan melobi sultan atau raja atau orang berpengaruh pada suatu daerah agar bersedia bergabung atau berintegrasi pada negara Indonesia. Pada tahun 1946, Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van Mock mengagas berdirinya negara Indonesia Serikat yang berbentuk federal dengan sistem parlementer. Pada tanggal 15 sampai 25 Juli 1946 diadakanlah konferensi Malino yang digagas oleh Van Mock, Andi Najamuddin Daeng Malewa, Sukawati dan lain-lain.
Konferensi ini bertujuan untuk membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia yang berhubungan dengan Kerajaan Hindia Belanda, serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah Indonesia bagian timur. Konferensi itu dihadiri oleh sultan, raja, orang berpengaruh atau orang penting suatu daerah dengan perincian 30 orang peserta dari 15 daerah termasuk dari Kalimantan dan Timur Besar. Kesultanan Butuni memiliki delegasi pula pada saat itu yang dihadiri oleh Sultan Butuni sendiri, yakni Sultan Laude Muhammad Falihi. Pada konferensi Malino tersebut, gagasan terbentuknya negara Indonesia Timur belum terlaksana. Pada bulan Desember 1946, diadakanlah lagi konferensi Denpasar, dan pada 24 Desember 1946 lahirlah negara bagian dengan nama Negara Timur Besar, namun 3 hari selanjutnya berganti menjadi Negara Indonesia Timur atau NIT yang berpusat di Makassar. Adapun Presiden NIT terpilih adalah Cokorda Gede Raka Sukawati dari Bali. Pada konferensi Denpasar ini, Kesultanan Butuni tidak hadir dan juga utusan Kalimantan tidak hadir. Hal ini membuat NIT wilayahnya tidak meliputi Kalimantan. Sayangnya Kesultanan Butuni dimasukkan pula dalam cakupan wilayah NIT, yakni dalam Keresidenan Sulawesi Selatan. Padahal Kesultanan Butuni sebagaimana Kalimantan tidak menghadiri konferensi itu. Saat inilah Kesultanan Butuni secara sepihak menjadi daerah Zelbestur atau Swapraja dari NIT. Untuk diketahui bahwa Swapraja adalah bahasa Indonesia yang bila zaman Belanda disebut Zelbestur, zaman Jepang disebut Kochi, maka zaman Indonesia istilahnya adalah Swapraja. Pada 23 Agustus sampai 2 November 1949, diadakanlah konferensi meja bundar di Den Haag, dan hasil konferensi itu Kerajaan Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat kecuali Irian Barat. Adapun penyerahan kedaulatan penuh pada Republik Indonesia Serikat pada 27 bulan 12 tahun 1949. Setelah pengakuan kedaulatan dari Kerajaan Belanda kepada pemerintahan RIS tersebut, Presiden Republik Indonesia Soekarno giat melobi sultan atau raja serta orang berpengaruh pada suatu daerah yang masuk dalam RIS agar berintegrasi dalam Republik Indonesia. Sebelumnya pada Juni 1948, Soekarno melobi pemimpin Aceh yaitu Tengku Daud Bere untuk bersedia bergabung dengan negara Indonesia. Tengku Daud Bere mau bergabung dengan Indonesia dengan syarat yaitu Aceh menjadi daerah istimewa, yang kedua Aceh menjalankan syariat Islam. Kedua syarat ini disetujui oleh Soekarno saat itu. Pada bulan Februari tahun 1950, Presiden Soekarno bertemu Sultan dan Raja-Raja di Sulawesi di Makassar. Pada Sultan Butuni, Soekarno melobi Sultan Butuni agar bersedia berintegrasi dengan negara Indonesia. Dari berbagai sumber bahwa saat itu Soekarno menjanjikan daerah istimewa pada Kesultanan Butuni. Pada Kesultanan Ternate, Soekarno dan Hatta datang sendiri ke kedaton Kesultanan Ternate dan bertemu dengan Sultan Ternate saat itu, yaitu Sultan Iskandar Muhammad Jabir Shah. Kesultanan Ternate bersedia bergabung dengan negara Indonesia dengan syarat bahwa negara Indonesia berbentuk federal. Baik Aceh pada Juni 1948 ataupun pada Kesultanan Butuni pada Februari 1950 atau pada Kesultanan Ternate, tidak ada hitam di atas putih sebagai bukti tertulis atas kesepakatan itu. Mulai 1950, Kesultanan Butuni secara de facto berintegrasi pada negara Indonesia. Sebagaimana zaman Hindia Belanda dan zaman Jepang, Sultan Butuni masih punya kuasa sebagian. Awal bergabung negara Indonesia seperti hal itu pula, dan hanya berganti istilah dari Zelbestur di zaman Belanda menjadi Kochi di zaman Jepang, dan integrasi dengan negara Indonesia diistilahkan dengan Swapraja. Pemerintahan Swapraja ini memiliki dasar hukum yaitu Undang-Undang Dasar 1950 khususnya pada pasal 132 ayat 1, 2, dan 3 dan Undang-Undang nomor 44 tahun 1950. 16. Penghapusan Swapraja dan menuntut janji daerah istimewa. Kejadian ini di masa Sultan ke-38 yakni Sultan Laude Muhammad Falihi. Sejak tahun 1950,
Kesultanan Butuni menjadi bagian dari negara Republik Indonesia secara de facto. Di awal bergabung pada negara Indonesia itu, Sultan masih punya kewenangan sebagian dalam bentuk pemerintahan swapraja. Sekitar 2 tahun berjalan, yaitu pada tahun 1952, pemerintah negara Indonesia berniat dan berusaha untuk menghapus pemerintahan swapraja yang diistilahkan saat itu dengan demokratis ring. Secara de jure, negara Indonesia menerbitkan penghapusan atau pembubaran swapraja itu dengan keluarnya peraturan pemerintah nomor 34 tahun 1952. Meskipun secara de jure pemerintah pusat negara Indonesia telah membubarkan swapraja, tetapi secara de facto tidak serta-merta terlaksana karena pemimpin swapraja dalam hal ini sultan atau raja mempertahankan hal itu. Untuk di wilayah Sulawesi Selatan, saat itu sultan atau raja ataupun para bangsawan yang mempertahankan hal itu adalah Sultan Butuni Laode Muhammad Falihi, Sultan Goa Andi Ijo Karang Lalolang, Bupati Bone Andi Pangeran, dan lain-lain. Pada bulan Agustus tahun 1952, Sultan Butuni mengirimkan surat resmi pada pemerintah pusat mengenai kejelasan hak sultan dalam mengatur wilayah Butuni, yang mana keinginan kesultanan adalah Butuni menjadi daerah istimewa. Hal ini adalah penagihan atas janji Soekarno kepada Kesultanan Butuni saat melobi Sultan Butuni untuk integrasi dengan negara Indonesia pada tahun 1950 lalu di Makassar. Menurut berbagai sumber, tidak ada balasan resmi dari pemerintah pusat kepada pihak Kesultanan Butuni saat itu. Untuk diketahui bahwa memperjuangkan agar daerahnya menjadi daerah istimewa bukan hanya Kesultanan Butuni semata, tetapi ada juga yang lain. Sultan Goa Andi Ijo Karang Lalolang memperjuangkan agar Goa menjadi daerah istimewa, dan pada bulan Februari tahun 1955 Sultan Goa menghadap sendiri ke Mendagri, tetapi usulan itu tidak disetujui oleh Mendagri atau pemerintah pusat. Di samping itu, Bupati Bone Andi Pangeran yang mana beliau adalah putra Sultan Bone memperjuangkan agar wilayah Bone, Sopeng, dan Wajo menjadi daerah istimewa. Perjuangan ini di awal tahun 1955. Sebagaimana Kesultanan Butuni dan Kesultanan Goa, perjuangan Andi Pangeran ini belum berhasil juga saat itu. 17. Menuntut terbentuknya Provinsi Buton. Ini terjadi di masa Sultan Laode Muhammad Izzat Man Arfah. Sekitar tahun 1995 berkembang suatu ide atau gagasan mengenai terbentuknya Provinsi Buton lepas dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Ide atau gagasan yang dimaksud berkembang di kalangan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Indonesia Buton di Makassar. Ide atau gagasan itu terus bergulir atau berkembang, dan sekitar tahun 2000 seorang tokoh masyarakat Buton, dalam hal ini Laode Muhammad Halakaman Arafah, memperjuangkan hal tersebut bersamaan dengan perjuangan agar kota Bau-Bau menjadi kota madya. Di samping mendapat dukungan dari kalangan mahasiswa dan kalangan tokoh-tokoh di Buton, didukung juga oleh para politisi atau senator yang dulu di DPR RI Pusat seperti Laode Jeni Hasmar dan berikutnya Waode Nur Hayati dan lain-lain. Cukup lama perjuangan pembentukan Provinsi Buton tersebut belum terlaksana atau belum berhasil, maka pada tanggal 25 bulan 5 tahun 2021, Sultan Butuni mengeluarkan maklumat agar Provinsi Buton terbentuk, yang mana maklumat tersebut dibacakan oleh Laode Jabaru sebagai Sapati Kesultanan Butuni bertempat di Istana Ilmiah yang merupakan salah satu tempat bersejarah di Kesultanan Butuni. Maklumat tersebut dibacakan dan untuk disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, dan Kementerian Dalam Negeri. Demikian 17 peristiwa penting di Kesultanan Butuni, dan seperti yang saya ungkapkan di awal bahwasanya banyak kejadian-kejadian penting, tapi karena berbagai macam pertimbangan cukup 17 peristiwa saja yang dibahas untuk saat ini.
Semoga hal ini bermanfaat. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.